Wabarakatuh. Sebelumnya, saya di sini akan mempresentasikan judul proposal saya, perusahaan dagang. Yang terhormat pada Bapak Pengampun dosen mata kuliah pengantar bisnis, yaitu Bapak Hendra Kusuma SEME. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kelvin Surya Ahendra dari absen 13 kelas 1A D3 Akuntansi Politeknik Negeri Malang PSTKU Kediri, mata kuliah pengantar bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan judul proposal saya, yaitu usaha dagang alat tulis Smart Stationery. Langsung saja saya akan mulai presentasinya. Kenapa sih saya mendirikan usaha dagang alat tulis Smart Stationery? Yaitu kebutuhan alat tulis merupakan kebutuhan dasar bagi mahasiswa, pelajar, dan pegawai kantor. Lingkungan kampus dan sekolah menjadi pasar potensial dengan tingkat permintaan yang stabil. Banyak masyarakat membutuhkan alat tulis secara rutin, mulai dari penggunaan harian hingga kegiatan tertentu. Usaha alat tulis ini sangat mudah dikembangkan karena produk cepat laku dan memiliki margin keuntungan yang jelas. Peluang usaha ini besar karena kebutuhan alat tulis tidak akan hilang meskipun di era digital yang berkembang. Kemudian ada gambaran umum usaha saya. Nama usaha saya adalah usaha alat tulis Smart Stationery. Bentuk usaha saya adalah perusahaan dagang barang. Jenis barang yang saya jual yaitu adalah ballpoint, pensil, buku tulis, map, stabilo, kertas HVS, tinta printer, alat gambar, penghapus, dan lain-lain. Target lokasi saya yaitu dekat kampus, dekat sekolah, dekat perumahan, dan atau area ramai sekitarnya. Apa sih visi misi saya dalam membangun usaha alat tulis Smart Stationery? Yaitu visi saya menjadi penyedia alat tulis yang terpercaya, terjangkau, dan lengkap di lingkungan kampus dan sekolah. Misi saya yaitu menyediakan produk berkualitas dengan harga kompetitif, memberikan pelayanan cepat dan ramah kepada pelanggan, menawarkan variasi produk yang lengkap untuk kebutuhan pelajar dan perkantoran. Kemudian ada analisis pasar. Target pasar saya yaitu mahasiswa, siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, pegawai kantor, UMKM, dan masyarakat umum. Kemudian ada kebutuhan konsumen. Saya menganalisis pembeli rata-rata membeli peralatan alat tulis 2 atau sampai 3 kali dalam sebulan. Produk yang sering dibeli konsumen di toko adalah ballpoint, kertas, dan buku tulis. Kemudian ada ukuran pasar atau market size. Lebih dari 1.000 mahasiswa dan puluhan pegawai membutuhkan alat tulis rutin. 70% mahasiswa dan mahasiswa membeli alat tulis di sekitar lokasi belajar. Kemudian ada perilaku pembeli. Pembeli akan memilih toko yang lengkap, harga terjangkau, pelayanan ramah, pelayanan cepat, dan paling penting terdekat di lokasi mereka saat ini. Kemudian ada analisis persaingan. Terdapat beberapa toko alat tulis lain, namun tidak semuanya menjadikan produk lengkap. Banyak toko tidak konsisten dalam stok barang tertentu, sehingga peluang untuk mengambil pasar masih lebih banyak perusahaan saya, yaitu Smart Stationery, dengan menawarkan preferensi berupa produk lengkap, harga kompetitif, pelayanan cepat, lokasi strategis, dan pelayanan yang ramah. Kemudian ada analisis. Yang pertama ada analisis SWOT, strengths atau kekuatan. Produk saya akan laku lebih cepat dari toko-toko lain. Terus ada permintaannya stabil, modal relatif rendah, margin keuntungannya jelas. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Kompetisinya untuk mendapatkan alat tulis stationery cukup tinggi. Kemudian perusahaan saya akan bergantung pada suplai barang. Kemudian ada opportunity atau peluang. Banyak sekolah atau kampus yang membutuhkan alat tulis setiap hari. Permintaan tidak akan hilang karena alat tulis sangat dibutuhkan walaupun di era digitalisasi yang sangat berkembang saat ini. Kemudian ada threat atau ancaman. Ancaman di toko saya sendiri ada 2, yaitu harga toko online yang lebih murah. Itu akan sangat
sangat akan sangat mempengaruhi dalam saya berjualan alat tulis di Smart Stationery. Kemudian ada fluktuasi harga bahan baku. Kemudian ada rencana harga dan produk yang akan saya jual ke depannya. Produk yang saya jual meliputi begitu tadi, itu pulpen, pensil, buku tulis, map, stabilo, tinta printer, kertas HVS, alat gambar, spidol. Margin keuntungan rata-rata yaitu 15-25%. Sistem di Smart Stationery yaitu sistem restock mingguan untuk menjaga ketersediaan barang. Kemudian ada perencanaan modal awal saya membangun perusahaan Smart Stationery. Komponen biayanya yaitu sewa tempat untuk membangun toko sebesar 3 juta, stok awal alat tulis sebesar 7 juta, etalase, rak, dan peralatan toko sebesar 2 juta. Total modal awal saya yang akan keluarkan untuk membangun perusahaan alat tulis Smart Stationery yaitu sekitar 12 juta. Kemudian saya menganalisis rata-rata penjualan per hari yaitu 400.000. Pengeluaran operasional bulanan sewa berada di kisar 3 juta. Listrik atau alat tulis tambahan berasal di 500.000. Perkiraan keuntungan bersih bulanan yaitu 3.500.000 dikurangi 4.500.000. Kemudian saya akan memperkirakan saya akan membalik modal di dalam perusahaan Smart Stationery itu kapan sih? Saya akan menghitung BEP-nya. Total modal awal saya yaitu 12 juta. Laba bersih saya per bulan 3.500.000. Perhitungan BEP-nya yaitu 12 juta dikurangi 3.500.000 sama dengan 3 juta sampai 4 bulan yang akan datang saya akan mendapatkan modal. Saya akan diperkirakan untuk balik modal dalam waktu 3 sampai 4 bulan. Kemudian ada strategi pemasaran saya. Strategi pemasaran saya meliputi promosi melalui media sosial, Instagram, WhatsApp, TikTok, membuat paket hemat alat tulis untuk mahasiswa atau pelajar, membuat promo besar pada grand opening, menjalin kerjasama dengan organisasi kampus atau sekolah, memberikan kartu member dan diskon setiap pembelian tertentu. Kemudian ada struktur organisasi, pemilik usaha yaitu saya sendiri. Saya di sini berperan sebagai pengambil keputusan utama dan mengelola keuangan. Kemudian ada kasir dan admin. Kasir tugasnya untuk mengelola transaksi dan pencatatan uang keluar masuk. Kemudian ada bagian penggadaan. Bagian penggadaan tugasnya apa sih? Tugasnya adalah menangani pembelian stok barang. Usaha alat tulis Smart Stationery memiliki peluang besar dan pasar yang luas. Dengan modal terjangkau, resiko kecil, dan permintaan stabil, usaha ini sangat layak dijalankan. Proposal ini saya ajukan sebagai dasar pelaksanaan usaha dan rencana bisnis secara profesional. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.